Apakah ada peluang? Timnas kita di bawah Patrick Kluivert, pertaruhan yang luar biasa. Patrick Kluivert baru berkumpul ya dengan semua pemain. Ya, semua pemain sudah datang sejak kemarin. Kan terakhir itu Ragnar Oratmangun dan Kevin Dix yang mendarat di Sydney, dan Kluivert sudah bertemu dengan semua. Bahkan sudah ikut latihan, dan itu pertama kali tentunya bagi Kluivert. Nah, dia akan juga sebagai pelatih debut melawan Australia, itu pertama kali saat kita tandang. Komposisi seperti apa yang kemungkinan? Ya, kita semua berprediksi, mengira-ngira ini apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert dengan 4-3-3 atau dengan pola apapun. Mau 3-5-2 atau 4-5-1, 4-2, ya, 3-1. Itu semua ada di kepala Patrick Kluivert dan para asistennya. Ya, Dani Lansat, Alex Pastoor, dan Gerard van den Berg, dibantu dengan masukan-masukan dari penasihat teknik Jordi Cruijff. Nah, kalau bicara dengan starting 11, pasti semua teman-teman agak berbeda-beda ya untuk mengira-ngira. Ya, kita kan belum tentu tahu. Itu baru diketahui pada beberapa jam sebelum kick off, berlangsung pada jam 4 lewat 10 menit itu ya, untuk daftar list yang akan diketahui oleh semua orang siapa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Tapi oke. Sekarang kita bisa melihat ya, Patrick Kluivert tentunya berbeda dengan STY. Ketika di STY dalam video sebelumnya ya, saya membahas tentang Desa Kores Australia yang sekarang tetap waspada dengan kehadiran Indonesia ya, karena Indonesia juga tentunya mereka tahu ingin bertekad membuat kejutan, ingin mengalahkan Australia, makanya mereka akan hati-hati. Dan kalau kita bisa lihat dengan starting 11 sebelumnya ya, saya sudah bilang ya di konten sebelumnya ada Martin Pas, kemudian Sandy Walsh di kanan, itu kan yang pertama dimainkan. Verdonk di kiri, ada Rizky Ridho, Justin Hubner, ya, Jai Itses di belakang. Nah, kemudian kita lihat di gelandang ada Marcelino, ada Ivar Jenner, Nathan Cho yang bermain Ragnar Oratmangun dan meninggalkan Rafael Struijk. Ya, sebelum ada 4 pergantian, Witan masuk, Wahyu Prasetyo ikut masuk, Pratama Arhan juga ikut bermain, dan Tom Haye masuk di babak kedua ya, dan kita berhasil mendapatkan 1 poin dengan hasil 0-0 melawan Australia. Nah, pasti sekarang berubah. Kehadiran Emil, Joe Pelupessy, Dean James, Ole Romani, ya, itu yang akan ditunggu oleh kita semua. Sebagai pemain yang akan ada di lini serang, saya pikir Ole sudah mendapat tempat. Satu tempat tidak akan tergantikan lagi. Tidak akan terbantahkan juga bahwa dia akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Dan kubu Australia tahu dengan Ole yang saat ini berada di Oxford, pasti Ole akan dimainkan. Ya, Kapten Jai Itses pasti akan dimainkan. Tinggal siapa yang akan mendampingi. Rizky Ridho kah? Mes Hilgers di posisi bek tengah. Kalau bermain dengan 4 bek, ya kita hanya berprediksi saja. Kalau di kanan itu memang ada 3 nama. Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Reinders. Tapi saya memilih ya itu Kevin Dix. Walaupun dia baru sampai, mungkin kecapean ya. Ya, kelelahan, dia istirahat tentunya penuh dalam 2 hari ini untuk mencapai ke besok ya. Dan saya rasa dia akan bermain di posisi bek kanan. Kemudian di posisi bek kiri Calvin Verdonk. Memang ada Dean James, ada Sain Patinama, Nathan Cho, sana ada Arhan, tapi saya memilih itu dengan Verdonk. Kalau 2 bek tengah, ya itu tadi saya bilang, siapa yang akan mendampingi, Ridho atau Mes? Ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Mes, untuk bersama dengan kapten kesebelasan Jai Itses. Siapapun itu, ya semua adalah hak dari pelatih untuk bisa menentukan. Tapi kalau tanya dengan saya, mungkin lebih dulu Mes Hilgers dulu akan dimainkan. Oke, bukan Ridho jelek, Ridho bagus. Saya pikir bermain lawan Australia di Jakarta, dia tampil oke. Salah satu bek terbaik yang ada ketika dia tampil luar biasa di garis pertahanan kita. Selain penjaga gawang Martin Pas yang melakukan penyelamatan gemilang, ada 4 penyelamatan luar biasa dan Martin Pas. Nah, bisa aja Ridho yang dimainkan. Nah, itu saya bilang kan, kembali ke Patrick Kluivert. Sekarang di tengah, kalau bermain dengan 4-3-3 yang kemudian bisa dimodifikasi atau fleksibilitas akan terjadi perubahan di sana dengan berubah menjadi 4-5-1, ya kita tidak tahu ya akan terjadi, tapi 4-3-3 dulu. 3 di tengah, ya ada Tom Haye, ada Ivar Jenner, dan Joe Pelupessy. Itu menurut saya yang kemungkinan. Tapi bisa aja tiba-tiba yang masuk itu ada Marcelino. Ya, karena kita tahu, karena Patrick Kluivert kan suka dengan Marcelino ya untuk bisa bermain. Ya, tapi kalau disuruh saya ya akan memilih pemain ini ya yang 3 tadi itu. Ivar, kemudian ada Tom dan Joy. Nah, di depan Ole sudah pasti mungkin ya.
Kita akan tunggu nanti, ini debut dia di tim nasional, ketika dia diambil sumpah tentunya di London. Kemudian siapa yang akan mendampingi dia? Ya, kalau saya sudah bilang di tengah memang ada Tom, ada Ivar dan Joy, berarti bisa aja di depan ada Marcelino, ada Eliano yang akan mendampingi, atau ya memainkan semua untuk pertama kali semua pemain diaspora yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Dengan ada Ole di depan, Eliano Renders, dan juga dengan Dean James yang bisa lebih didorong ke depan, karena kalau berubah menjadi bertahan dengan 5 gelandang, Dean James kan bisa turun dari sayap kiri itu di depan Calvin Perdong, jadi bisa naik turun berdua berganti-gantian. Itu menurut saya. Tapi ada kemungkinan opsi-opsi lain yang akan diambil oleh Patrick Kluivert, ya kan, itu hanya lihat, dan teman-teman semua juga bisa mengira-ngira siapa yang akan bisa bermain, ya, karena kita semua belum bisa memastikan, pelatih lah yang lebih tahu tentunya setelah melihat performa pemain-pemain kita, ya, dengan kondisi terakhir, kebugaran kita terakhir, siapa yang akan dimainkan, ya, karena Patrick senang dengan Marcelino, saya pikir bisa aja Marcelino berdiri di belakang Ole Romani seperti lawan Arab, dia ada di belakang Rafael lah, itu dia bisa bergerak dengan free roll yang bebas. Nah, ini berbahaya kalau Marcelino bermain seperti ini. Bagus sekali, ya, tapi kembali lagi saya pikir diserahkan kepada Patrick Kluivert untuk bisa memilih pemain-pemain terbaik. Nah, poin yang saya bisa katakan di sini adalah siapa yang akan mematikan Jack Irvine, ya, karena Australia punya 3 gelandang bagus, Anthony Caceres, Jack Irvine, dan Aidan O'Neill. Tiga gelandang ini bagus, tapi motor serangannya, pemain kuncinya ada di pemain paling berpengalaman, Jack Irvine. Nah, saya pikir kalau Joel Pelupessy dimainkan lebih awal, itu yang menarik. Enak, kita akan lihat head to head duel antara Joy, dan dia bisa menghentikan pergerakan dari Jack Irvine. Ya, Jack Irvine sudah masuk 32 tahun, sementara Joy 31 tahun. Jadi ini cocok kedua tuh, baku hantam di sektor tengah. Tapi kita punya pemain muda, Ivar Jenner, yang box to box. Kalau Ivar dimainkan lebih dulu, ya kan? Jadi enak lah, Ivar bisa mengontrol Anthony Caceres yang akan bisa bermain di sana, dan kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh para gelandang kita. Tom Haye mungkin bisa mengontrol pemain yang lain, Aidan O'Neill, karena ketiga-tiga ini bagus. Tapi oke, kuncinya ada di Irvine, dia yang akan menjadi motor serangan. Nah, makanya pertarungan dengan Joy Pelupessy ini menarik untuk kita nantikan, teman-teman. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara.